Halo, selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Ibu Guru Mita di kelas 3B. Nah, pagi ini kita akan belajar pelajaran kedua kita yaitu PPKN. Nah, pada PPKN ini kita akan belajar tentang kerjasama. Nah, namun sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, disilakan. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Pagi hari ini kita akan belajar tentang kerjasama. Apa itu Bu Guru kerjasama? Pasti dong anak-anak pernah kerjasama, ya enggak? Nah, kerjasama yang Bu Guru maksud hari ini adalah kerjasama yang baik, yang positif ya. Misal ketika kalian punya punya jadwal piket, nah pasti ada tuh yang anak-anak yang menyapu kelas atau menyapu halaman atau mengambil sampah. Kemudian ada juga yang membersihkan jendela, membersihkan papan tulis, ya kan? Nah, seperti itu yang dimaksud di sini ya, kerjasama yang baik. Nah, apa sih Bu Guru yang kita pelajari pada kerjasama ini? Nah, ini dia. Kerjasama sebagai wujud sikap bersatu dalam keberagaman. Nah, anak-anak kan terdiri dari beragam suku bangsa, beragam asal, beragam bahasa, beragam sifat, ya, beragam juga kegemaran. Oke? Nah, tapi walaupun kalian memiliki keberagaman yang cukup banyak, tapi kalian tetap melakukan kerjasama dimanapun kalian berada. Nah, guru percaya itu. Oke, kerjasama yang dimaksud di sini adalah bersatu dalam keberagaman, yaitu hidup rukun dan saling menghargai perbedaan. Nah, perbedaan yang Bu Guru sebutkan tadi itu tidak kalian jadikan sebagai sumber masalah, tapi itu kalian jadikan sebagai acuan kalian untuk hidup rukun bersama, begitu ya? Nah, salah satu wujud sikap bersatu dalam keberagaman adalah kerjasama. Karena manusia adalah makhluk sosial yang artinya kita itu tidak bisa hidup sendirian. Jadi kita membutuhkan orang lain untuk hidup bersama kita, ya. Nah, untuk mencapai tujuan, manusia harus bekerja sama. Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan beberapa orang untuk mencapai tujuan yang sama. Begitu ya. Kita lanjut. Ada beberapa contoh kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, melakukan permainan kelompok. Tahu kan permainan gobak sodor, balap bakiak, atau lompat bambu. Nah, itu kan permainan-permainan kelompok yang membutuhkan kerjasama di dalamnya. Walaupun dia hanya sejenis permainan, tapi di situ juga kalian dilatih untuk membangun kerjasama yang baik di dalam kelompok gitu ya. Nah, yang kedua, merawat tanaman di sekolah bersama teman-teman. Nah, kita kan punya taman tuh di belakang kelas. Pasti anak-anak sekalian saling bekerja sama untuk merawat tanaman di belakang kelas itu ya, supaya tanamannya tetap tumbuh, tidak kering, tidak layu, atau bahkan tidak mati, begitu ya. Nah, yang ketiga, melakukan kegiatan menanam pohon. Nah, pasti ada saat-saat kita menanam pohon atau menanam tanaman ya, yang mana yang bisa itu selalu membutuhkan kerjasama yang baik antar manusia gitu ya. Kita lanjut lagi. Manfaat melakukan kerjasama. Tentu dong, dengan bekerja sama kita pasti mendapatkan manfaat yang baik. Nah, dengan bekerja sama, anak-anak dapat mengerjakan sesuatu dengan lebih cepat. Tentu, kalian pernah nggak mengangkat meja sendirian? Berat tidak? Tentu berat ya. Tapi ketika kalian minta bantuan teman atau meminta bantuan orang tua kalian, pasti dengan mengangkat meja itu ringan, ya enggak? Nah, tadinya kalian sendirian tuh terasa berat sekali, tapi setelah kalian minta bantuan orang-orang sekitar, jadi lebih mudah kan mengangkat mejanya lebih ringan kan? Nah, itulah manfaat dari kerjasama ini tadi. Oke, kemudian selain itu kerjasama juga dapat memperkuat persahabatan dan membina kekompakan. Ingat ya, kalau kalian sudah bisa bekerja sama dalam sebuah kelompok atau di kelas kita misalnya, nah kalian juga pasti dengan secara tidak langsung semakin kompak, semakin akrab, ya enggak? Nah, pasti. Kemudian
Bu Guru ada beberapa tampilan contoh kerjasama ini. Ada dia menanam tanaman, terus kemudian ada sama orang tuanya menanam bunga, kemudian ada juga yang ketiga ini sama teman-teman bermain, ya. Bermain apa itu? Ular-ularan ya. Nah, itu bermain itu juga kan butuh kerjasama. Makanya bisa kita lihat banyak orang-orang yang sering bermain dalam kelompok itu biasanya temannya banyak, kemudian dia juga lebih mudah bergaul dengan orang-orang baru dan pasti disenangi oleh banyak orang gitu ya. Nah, gambar yang keempat ini ada bersih-bersih, gotong royong. Ya, ada yang bersihkan parit, ada dia yang bersihkan rumput ya. Nah, itu juga membutuhkan kerjasama. Jadi nggak sendirian, semuanya ini bersama-sama. Itu dia. Nah, ada juga manfaat dalam melakukan kerjasama. Nah, manfaatnya itu apa, Bu Guru? Ya, ini dia. Bu Guru sudah rincikan manfaat apa saja yang kita dapatkan ketika kita bekerja sama. Yang pertama, pekerjaan lebih cepat selesai, tentu. Oke, yang kedua, pekerjaan menjadi lebih ringan, ya, seperti mengangkat meja tadi ya. Nah, yang ketiga, terjalin persahabatan dan persaudaraan. Pasti kita menemukan banyak sahabat, kita memiliki teman yang banyak karena kita kerjasama. Yang keempat atau yang terakhir, terjadi komunikasi yang baik dengan orang lain sehingga kita itu disenangi orang-orang sekitar ya. Itu dia manfaat dari kerjasama. Ternyata banyak ya Bu Guru ya manfaatnya. Nah, oleh karena itu Bu Guru harap kalian tetap melakukan kerjasama dimanapun itu. Ya, contoh kecilnya di dalam rumah. Kalau misalnya saudara kalian ada, nah boleh saling membantu. Misal saudara kalian yang nyuci piring atau misalnya kalian yang membereskan meja makan. Nah, begitu ya kerjasama. Jadi pekerjaannya bisa lebih cepat selesai, oke? Nah, kita lanjut lagi. Kerja bakti sebagai contoh kerjasama di sekolah. Kita pernah kan kerja bakti di sekolah, misalnya waktu pada saat kita mau 17 Agustus. Nah, kita pasti berlomba-lomba untuk lomba kebersihan kelas ya. Nah, salah satu contoh kegiatan itu adalah kegiatan yang ada di sekolah. Nah, ketika melakukan kerja bakti, anak-anak diminta untuk bekerja sama. Tentu ada yang dia nyapu halaman, ada yang membersihkan kelas, membersihkan jendela, apa segala macamnya. Nah, kemudian dengan bekerja sama itu pekerjaan kalian menjadi lebih lebih ringan dan lebih cepat selesai. Selain itu, kalian juga lebih kompak lagi ya. Oke, kita lanjut. Kerjasama di lingkungan rumah. Seperti Bu Guru kasih tahu tadi, kalau kerjasama di rumah itu sebaiknya dilakukan oleh semua anggota keluarga. Mama, papa, saudara, kakak, adik, atau siapapun yang ada di rumah ya. Nah, kemudian Bu Guru mau tanya, anak-anak di rumah sudah melakukan kerjasama nggak? Misalnya kalian punya mainan, kalian habis bermain itu kalian bersihkan lagi mainannya ya, tidak dibiarkan terbuang seperti itu kan. Nanti merepotkan mama, merepotkan orang rumah ya. Nggak boleh. Habis kita main permainan di rumah, baiknya kita bereskan, kita bersihkan supaya rapi kembali. Nah, yang ketiga itu membantu orang tua. Nah, membantu orang tua ini juga bisa dengan ikut mengangkat makanan ketika makan malam ya, atau ikut membersihkan piring atau membersihkan meja makan atau bersih-bersih rumah pada saat hari-hari besar kan biasa itu waktu hari-hari besar keagamaan pasti kita membersih-bersihkan rumah ya kan karena tamu akan datang ke rumah. Nah, itu juga salah satu bentuk dari kerjasama di lingkungan rumah. Kemudian, nah terakhir Bu Guru ucapkan terima kasih karena kalian masih tetap semangat belajar hingga kalian bisa selesai pada video hari ini, khususnya PPKN, oke? Nah, Bu Guru harap kita semua tetap dalam keadaan sehat, meskipun kita di rumah aja, dan Bu Guru berharap kalian tetap di rumah aja ya, tidak keluar kemana-mana, oke? Nah, di akhir kata Bu Guru ucapkan sehat-sehat selalu dan tetap belajar di rumah, oke? Terima kasih, salam sehat dan salam DigiTM. Dadah!